Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna dhaya'an li darajatihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كعرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال وأما استغناؤه تعالى عن كل ما سواه وهو يوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالفة الحوادث إلى آخره. Adapun wajib bagi Allah itu bersifat maha kaya. Artinya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang disebut maha kaya itu maknanya tidak membutuhkan segala sesuatu. Beda dengan kaya pada kita. Kalau kaya pada kita malah membutuhkan sesuatu. Artinya kalau tidak ada sesuatunya itu nggak disebut kaya maksudnya. Kalau nggak punya banyak istri, ya nggak kaya. Kalau nggak punya banyak uang, nggak kaya. Artinya kayanya itu dikaitkan sama adanya sesuatu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut zat yang maha kaya, maknanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Ini sesuai dengan
pengertian ketuhanan yang pertama atau definisi Tuhan yang pertama, yaitu istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Maha kaya Allah dari segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Ini yang akan kita bahas hari ini. Adapun definisi yang kedua yaitu waftiqaru kullu ma adahu ilaihi, akan kita bahas pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Jadi segala sifat-sifat yang sudah kita bahas dari awal, dari wujud sampai mutakaliman, itu namanya paket lengkap. Paketnya paket lengkap, artinya semuanya masih terkumpul di situ, belum tersusun menjadi sesuatu. Nah sekarang mulai kita mau susun. Nanti dari paket yang lengkap itu yang 20 sifat yang sudah kita pelajari, akan kita ambil sebagiannya yang akan kita pakai untuk menunjukkan maknanya Tuhan itu tidak butuh segala sesuatu. Lalu sebagiannya lagi akan menunjukkan makna bahwa segala sesuatu butuh kepada Dia. Kita udah berapa kali bahas ini? Baik, kalau belum nyambung belum selesai. Kalau kamu cuma bisa tahu buntutnya doang, namanya masih jadi beo, belum bisa paham dari permulaannya. Ini yang mau kita suguhkan, ini bagaimana kajian ini bisa sampai dipahami dari susunan sifat-sifat awal sampai kepada makna ketuhanan yang bisa kita rincikan. Jangan sampai hanya pahamnya wujud qidam baqa sampai mutakaliman saja, tapi tidak bisa menyusun makna-makna atau sifat-sifat ketuhanan. Yang kita pelajari yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil 20. Maka nanti dari 20 yang wajib itu akan kita ambil sebagian untuk menunjukkan makna ini. Karena kalau masih 20 jadi satu, itu masih belum jelas ini sifat-sifat ini menunjukkan makna apa. Maka kita akan ambil sebagiannya untuk menunjukkan makna bahwa Allah adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Dari 20 sifat itu ada 11 sifat yang akan menunjukkan makna Allah tidak butuh pada segalanya. Berapa? 11. Sisanya berapa? 9. Berarti yang 9 menunjukkan makna apa? Makna yang kedua, yaitu segala sesuatu butuh kepada Allah. Jadi kita bagi dua. 11 sifat menunjukkan Allah tidak butuh segalanya. Yang 9 sifat menunjukkan segala sesuatu butuh kepada Allah. Hingga ketika 20 itu kita pahami, jadilah nanti akan tersusun makna ketuhanan. Jadi kalau masih apal 20 sifat wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman, belum bisa membagi dua makna istighna, makna iftikar, maka kamu dianggap belum memahami sifat 20.
Kamu baru apal-apalan kayak anak kecil, baru apal-apalan untuk modalnya zikir, bukan modalnya pengetahuan yang akan membawa kita mengenali sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi upayakan ini bisa dipahami dengan baik agar kita menjadi bagian orang-orang yang mengenal secara nyata hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 11 sifat ini, maka 11 sifat ini wajib ada pada Allah yang menunjukkan Dia tidak butuh segalanya. Yang pertama, sifat wajib wujud. Wajib wujud, terus wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah lil hawadis, wajib qiyamuhu binafsihi. Selesai. Ini bagian pertama. Ditambah lagi apa? Tambah lagi apa? Sama, basor, kalam. Tambah lagi sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? 11. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Terus sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? 11. Kamu nggak bisa nyusun ini, main sama anak saya aja lah. Artinya tidak bisa dikatakan orang yang sampai pada memahami makna ketuhanan. Ini 11 ini harus kamu hafalkan, harus kamu tahu. Nggak cuman hafal yang 20 wujud qidam baqa, itu belum tersusun menjadi apa-apa. Tapi ketika mau kita susun, nah kita pisahkan 11 sifat dan 9 sifat. Jangan sampai nggak tahu ini. Jadi 11 sifat inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh segala sesuatu. Apa buktinya? Kenapa kok 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu? Yang pertama, Allah bersifat wajib ada. Wajib ada. Wajib wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah itu tidak wajib wujud, apabila Allah tidak wajib wujud, berarti kalau nggak wajib wujud apa namanya? Jaiz wujud. Adanya wujud cuma dua, wujud yang wajib dan wujud yang jaiz. Wujud yang wajib siapa? Allah. Wujud yang jaiz siapa? Kita, makhluk. Nggak ada lagi yang lain. Adanya cuma dua wujud. Wujud yang wajib itu wujudnya Allah, wujud yang jaiz wujudnya kita. Nah, wujud yang butuh diciptakan itu wujud yang jaiz. Yang ada boleh, tidak ada juga boleh. Keadaan wujud yang seperti ini adalah wujud yang baru. Tadinya nggak ada, terus jadi ada. Maka sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti butuh diciptakan. Kalau ada sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, tapi nongol sendiri, mungkin? Mungkin? Tidak akan ada sesuatu yang tadinya tiada
kemudian berubah menjadi ada, tapi muncul dengan nggak ada. Apapun juga, segala yang ada pada diri kita, mau dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, apapun yang baru keberadaannya pasti diwujudkan. Jadi wujud yang jaiz ini butuh pada yang menciptakan. Nah, kalau wujudnya Allah apa namanya? Wajibul wujud. Jadi Allah tidak butuh pada yang menciptakan. Kenapa? Karena wajibul wujud itu wujud yang ada, wujud yang tetap ada, yang tidak berubah menjadi tiada. Lah kalau wujudnya Allah wujud yang tetap adanya, ngapain butuh sama yang menciptakan? Kalau wujudnya kita tadinya nggak ada, berubah jadi ada, itu pasti butuh diciptakan. Jadi yang pertama yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah wajibul wujud, bukan jaizul wujud. Yang kedua, wajib qidam. Apabila Allah tidak wajib qidam, lawannya qidam apa? Qidam itu tidak berawal. Lawannya apa? Hudus. Apa artinya? Ada permulaannya. Apabila Allah tidak wajib qidam, maka pasti Allah wajibul hudus. Kalau enggak wajib qidam berarti dia wajib hudus. Kalau wajib hudus, kalau Allah itu baru, maka pasti butuh kepada yang menciptakan. Sesuatu yang baru itu butuh pada yang menciptakan. Karena sesuatu yang baru tidak bisa muncul sendiri. Lah kalau Allah tidak berawal wujudnya, maka wujudnya Allah tidak butuh diciptakan. Wajib wujud, wajib qidam. Ini sudah kita buktikan. Karena dua sifat ini Allah tidak butuh kepada yang lain. Yang ketiga, wajib baqo. Lawannya baqo apa? Apa? Fana. Apabila Allah tidak wajib baqo, berarti fana. Lawan itu akan menempati kedudukan yang lainnya bila yang satunya enggak ada. Kalau enggak hidup apa? Qaid. Lu tahu qaid? Kalau enggak pinter apa? Goblok begitu. Kalau enggak melihat apa? Nah, itu kalau sifat yang satu enggak ada akan menduduki sifat yang lainnya. Kalau Allah enggak wajib baqo, maka fana. Jadi kalau Allah itu wujudnya tidak wajib baqo, baqo itu maknanya langgeng, kekal. Kalau Allah tidak wajib baqo, maka berarti Allah wujudnya bisa saja berakhir, namanya fana. Kalau Allah fana bagaimana? Enggak urusan sama rusak saya. Saya urusannya sama butuh atau tidak sama yang lain gitu. Kalau Allah fana berarti butuh kepada yang lain, begitu loh. Kita lagi mau bicara Allah itu tidak butuh sama yang lain. Kalau Allah tidak baqo berarti sama kayak kita fana. Kalau fana bagaimana? Berarti Allah membutuhkan yang lain untuk melanggengkan dirinya.
Kita ini sekarang ada, besok ada nggak? Besok ada nggak? Besok ada nggak? Pasti. Hah? Lah, untuk ada besok bagaimana? Butuh sama yang melanggengkan kita, butuh sama yang mengadakan kita untuk besok. Lusa ada nggak? Bisa ada nggak? Butuh sama siapa? Nah begitu. Kalau Allah tidak baqo berarti Allah fana. Kalau Allah fana, butuh sama yang menciptakan. Kalau Allah butuh sama yang menciptakan bagaimana? Dia bukan Tuhan, gitu. Sesuatu yang butuh kepada yang lain, maka dia makhluk. Dia bukan Khalik, dia bukan Tuhan. Berarti Allah wajib baqo. Untuk menunjukkan apa? Dia tidak butuh dilanggengkan oleh yang lain. Wujud, qidam, baqo, terus mukhalafah lil hawadis. Apabila Allah tidak berbeda dengan makhluk, maka berarti lawannya beda apa? Sama. Kalau Allah tidak wajib berbeda, berarti Allah wajib sama. Kalau Allah sama seperti kita bagaimana? Berarti Allah butuh kepada yang lain seperti kita. Kita ini ya butuh dibentuk wujudnya, butuh dihidupkan, butuh disehatkan, punya banyak kebutuhan. Kalau Allah wujudnya sama dengan wujudnya kita, berarti Allah itu sama-sama lemah seperti kita. Nah kalau Allah lemah bagaimana? Kalau Allah lemah bagaimana? Berarti butuh kepada yang lain. Sedangkan Allah mustahil butuh pada yang lain. Kalau Allah lemah, maka Allah pasti tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi. Seperti makhluk tidak bisa menciptakan apa-apa yang di langit dan di bumi. Kenapa? Karena makhluk itu lemah. Nah kalau Allah sama seperti kita, maka berarti Allah juga lemah, tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Tapi nyatanya segala sesuatu yang kita lihat ini sudah tercipta, maka berarti penciptanya nggak mungkin lemah. Penciptanya nggak mungkin sama seperti keadaan kita. Penciptanya wajib berbeda dengan keadaan kita. Jadi Allah wajib berbeda, yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau Allah sama, maka berarti Allah butuh kepada yang lainnya seperti kita. Wujud, qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Wajib Allah qiyamuhu binafsih. Apabila Allah tidak qiyamuhu binafsih, lawannya apa? Lawannya berdiri sendiri apa? Lawannya berdiri sendiri apa? Tahu? Tahu. Lawannya berdiri sendiri butuh pada yang lain. Berdiri dengan bantuan yang lain. Lawannya berdiri sendiri. Kalau Allah tidak berdiri sendiri, berarti Allah butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh sama yang lain bagaimana? Dia bukan Tuhan, gitu. Karena Tuhan itu harus zat
yang tidak butuh pada segalanya. Ini harus tersusun dengan susunan yang rapi agar bisa dipahami oleh diri kita sendiri dan dipahami oleh orang-orang yang kita ajarkan hal ini. Jangan sampai nanti kita tidak bisa memahami hal ini. Ini akan membawa kita tidak bisa mengerti makna ketuhanan secara sebenarnya. Yang kelima tadi wajib qiyamuhu binafsih. Wajib Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Apabila Allah butuh kepada zat yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Terus yang berikutnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Terus qiyamuhu binafsih, ini wajib pada Allah yang menunjukkan dia nggak butuh sama yang lain. Terus lagi sifat sama, basor, kalam, melihat, mendengar, dan berbicara. Maka sifat ini juga menunjukkan Allah adalah zat yang maha sempurna. Sama, basor, kalam, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Maka sifat ini menunjukkan Allah itu maha sempurna. Kalau kita ini bisa melihat, maka dikatakan kita sempurna. Kalau buta berarti cacat, nggak sempurna. Kalau kita bisa mendengar disebut sempurna. Kalau nggak mendengar, lawannya apa? Tuli, berarti cacat, nggak sempurna. Orang yang bisa berbicara adalah orang yang sempurna. Kalau dia tidak bisa bicara, bisu, berarti dia cacat. Nah, orang yang cacat butuh kepada siapa? Orang yang cacat butuh kepada yang menyempurnakan dirinya. Kamu waktu lahir langsung bisa lihat enggak? Langsung bisa denger enggak? Langsung bisa ngomong enggak? Terus butuh sama yang bisa menyempurnakan penglihatan kita. Butuh sama yang bisa menyempurnakan pendengaran kita. Butuh sama yang menyempurnakan pembicaraan kita, hingga kita sekarang bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, karena ditolong oleh yang menyempurnakan diri kita. Nah, kalau Allah tidak sama, Allah tidak basar, Allah tidak kalam, berarti Allah tidak sempurna. Kalau Allah tidak sempurna, berarti butuh sama yang menyempurnakan. Nah, kalau Allah butuh kepada yang lain, berarti bukan Tuhan. Tuhan kok butuh sama yang lain. Maka wajib untuk menunjukkan Allah itu tidak butuh sama yang lain, Allah wajib bersifat sama, basor, dan kalam. Terus sami'an, basiron, dan mutakalliman. Apabila tidak bersifat dengan sifat ini, maka berarti Allah cacat. Kalau Allah cacat, berarti butuh sama yang menyempurnakan dirinya. Jadi dengan sifat yang 11 ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lain.
wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lain. Kalau yang wajib ada 11, maka lawannya ada berapa? Kalau yang wajibnya ada 11, maka mustahilnya ada berapa? 11. Berapa jumlahnya? 22. Kalau urusan duit cepet, urusan jumlah-jumlahan apalagi ada ribu-ribuannya cepet loh. Kalau suruh ngapalin wujud qidam baqa, bawa buku tulis. Lu mati ditanya sama malaikat masalah ini, jangan dikira cuma nanya man rabbuka, Allah, selesai gitu. Ya Allah, kamu akan ditanyakan apa yang kamu kenal dari Allah. Kamu enggak ditanya namanya doang, enggak. Kamu akan ditanya apa yang kamu kenal dari Allah, bukan cuma namanya. Kalau cuma namanya kamu enggak diperintah tahu ini. Quran mengatakan i'lam fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan Allah perintahkan hafalkan, bukan. Allah perintahnya apa? Ketahuilah, bukan hafalkanlah, bukan. Maka jangan kamu jadi orang yang tukang ngapalin doang, jangan. Cari pengertian ini biar kamu paham. Karena perintahnya Allah adalah mengetahui, bukan menghafalkan. Maka dituntut kita tahu ini agar kamu kenal sifat-sifat ketuhanannya Allah. Maka semua yang sudah kita kaji yang menunjukkan Allah Maha Kaya ada 11 sifat. Kalau 11 sifat itu wajib bagi Allah, maka lawannya ada 11 itu menjadi sifat yang mustahil bagi Allah. Maka 11 tambah 11 jumlahnya 22 sifat yang wajib dan mustahil. Berarti yang kurang apa itu? Kalau sudah ada wajib, sudah ada mustahil, yang kurang yang apa? Jaiz. Nah, sekarang kita akan bahas berapa perkara jaiz yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Jaiz ada berapa yang kita bahas isinya? Jaiz pokoknya ada 1. Terus sifatnya ada berapa? Ada 5. Mau bawa kitab aja nggak nyambung, apalagi yang nggak bawa kitab kayak ente, mana nyambung. Yang bawa kitab aja nggak nyambung, apalagi yang nggak bawa kitab. Karena kitabnya dibawa doang, dibuka, bawa pulang lagi. Besok ngaji bawa lagi, bawa pulang lagi. Di rumah ngapain? Ya disimpen. Nah, ngapain dibuka-buka? Nggak ada kepentingannya kan? Nah, kalau begitu ditanya, jadi yang untung kalau tahu ini kamu sendiri. Kalau kamu tahu ini, kamu bisa ngajarin ke anak-anak kamu. Saya tanya, bapak kamu ngajari ini enggak? Berarti kan goblok kan? Lah kamu jangan jadi goblok kayak dia. Kamu harus pinter bisa ngajar ke anak-anak kamu. Karena kenapa? Ini kewajiban orang tua mengajar pada anaknya. Jangan dianggap, oh enggak wajib. Loh, kamu yang akan berdosa nanti. Kenapa? Anak kamu nggak paham ini, orang tua yang akan dituntut. Dikira siapa yang punya tuntutan kalau anaknya goblok? Lah, kamu ngaji ini nolongin orang tua kamu. Kalau orang tua kamu ditanya, anak saya tahu, anak saya ngaji, beruntung orang tua kamu.
Kalau kamu nggak paham juga, orang tua kamu nggak paham juga, ya bareng kumpul. Jadi kamu nolongin orang tua kamu dengan paham ini, menyelamatkan mereka dan menyelamatkan diri kamu dari keluar atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah itu nggak cuma fardu kifayah, tapi fardu ain. Tahu kamu? Ain. Tapi nggak dipraktekin. Taunya doang ain. Ini penting, jangan sampai kita ngikutin ekornya doang, tapi harus paham. Yang jaiz itu pokoknya satu. Coba yang satu apa pokoknya? Pokoknya jaiz yang satu itu apa? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu jaiz bagi Allah. Itu pokoknya perkara jaiz. Allah menciptakan sesuatu atau Allah meniadakan sesuatu, itu hukumnya jaiz. Allah mau bikin corona, jaiz. Mau meniadakan corona, jaiz. Mau bikin kamu pinter, jaiz. Mau bikin kamu goblok, jaiz. Maka jaiz ini pokoknya satu. Jadi segala yang muncul di dunia ini bagi Allah hukumnya jaiz. Boleh diciptakan, boleh tidak diciptakan. Kalau kita kok besok masih hidup, maka berarti itu jaiz bagi Allah untuk memanjangkan usia kita. Kalau kita besok masih hidup, bukan karena beker yang kamu setel itu bunyi terus kamu bangun, bukan. Kalau besok kamu masih hidup, bukan karena kamu dibangunin sama istri kamu untuk sholat subuh, bukan. Kalau besok kamu bangun, bukan karena ributnya anak kamu terbangun, bukan. Tapi Allah memanjangkan usia kita dan itu jaiz bagi Allah. Karunia untuk kita besok masih dipanjangkan usianya. Bukan ya besok ya hidup biasa aja. Oh, nggak kenal Allah begini. Hingga bangun tidurnya nggak pernah dia alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah karuniamu ya Allah, hari ini aku masih dipanjangkan umurnya. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Besok bangun dianggap kesianan saya, sialan. Besok bangun proyek banyak nih. Besok bangun job udah banyak. Nggak pernah ingat Allah yang menghidupkan dirinya. Nggak pernah tahu besok itu jaiz bagi Allah untuk menghidupkan. Nggak ngerti itu. Makanya kamu ngaji yang benar biar paham ini, biar jangan pahami cuman besok ya besok, bangun ya bangun, Bib. Bangunnya kita besok itu syukurnya yang harus kita dahulukan kepada Allah. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang betul-betul bisa bersyukur, yang ngerti jaiz bagi Allah. Yang nggak ngerti mau syukur apa. Kalau tanggal 1 gajian baru syukur alhamdulillah. Kalau nggak gajian demo. Yang jaiz ada 1. Terus sifatnya ada berapa? 5 yang wajib dan 5 yang mustahil. Jadi jaiz itu isinya ada 10 wajib dan mustahil lah. Ini mau kita bagi lagi, masuk dalam makna istighna dan masuk dalam maknanya iftikor. Yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lain ada berapa? Yang pertama, wa yu'khadhu minhu tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Yang pertama yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu adalah bahwa Allah
tidak mengambil keuntungan. Allah tidak mengambil keuntungan dari menciptakan alam. Kalau Allah mengambil keuntungan, berarti Allah membutuhkan sesuatu. Kamu kalau mengerjakan sesuatu pasti cari keuntungan. Kamu kerja cari keuntungan, kamu kawin cari keuntungan, kamu punya anak cari keuntungan. Kamu ngelakuin apa saja yang dicari pasti keuntungan lah. Allah menciptakan segalanya, menciptakan langit, menciptakan bumi. Allah tidak mencari keuntungan. Maka menunjukkan berarti Allah tidak butuh kepada segalanya. Kalau dia mencari keuntungan berarti dia membutuhkan sesuatu. Kamu menggali sumur, cari apa? Air. Kamu kawin cari apa? Anak apa enak? Nanti orang kawin itu, orang nikah itu membuka dua jalan. Jalan apa? Jalannya rezeki dan jalannya apal. Jalan barokah begitu, bukan bayi. Lu taunya jalan bayi doang sih. Sekolah cari apa? Keuntungan biar apa? Pinter. Semua yang kita kerjakan selalu mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kita butuh pada sesuatu. Itulah Allah tidak butuh. Maka Allah menciptakan segala sesuatu tidak mendapatkan keuntungan. Hingga Allah itu bebas menciptakan segalanya. Kenapa? Karena Allah nggak dapat keuntungan. Allah mau menghancurkan bumi, bebas. Mau bikin corona semua mati, bebas. Wa inna sya'nu ghriqhum fala sariha lahum walahum yunqadun. Kalau Allah berkehendak, semua akan ditenggelamkan, mati oleh Allah. Allah nggak rugi. Rugi apa Allah? Lah kalau kamu punya bangunan kamu dihancurkan, kamu rugi. Kenapa? Karena pakai modal bikinnya. Lah kalau Allah menghancurkan langit bumi, rugi? Enggak rugi, wong kun fayakun, jadilah. Rugi apa? Allah enggak butuh bantuan, enggak pakai modal ditolong oleh yang lain. Allah kehendaki hancur. Allah kehendaki jadi, maka Allah tidak mendapatkan kerugian apapun apabila dunia ini hancur. Dan Allah enggak mendapat keuntungan kalau dunia ini langgeng terus, enggak. Maka ini satu sifat ini dari perkara jaiz menunjukkan Allah tidak butuh kepada segalanya. Apabila Allah mengambil keuntungan berarti Allah butuh. Kalau Allah butuh berarti bukan Tuhan. Ini seperti dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak membawa keuntungan bagi Allah. Kalimatnya Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Tapi ketahuilah kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan paham. Menciptakan jin, menciptakan manusia untuk ibadah, itu maksudnya Allah menjadikan jin dan manusia itu menjadi orang yang punya tujuan hidup. Coba,
Kalau hewan tujuan hidupnya apa? Hewan tujuan hidupnya apa? Maka Allah menjadikan kita, jin dan manusia, punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mengenali hak-haknya Allah, menjunjung hak-haknya Allah. Ini tujuan hidup kita. Bukan tujuan Allah menciptakan, bukan, jangan salah. Beribadah itu tujuan hidup kita, bukan tujuan Allah menciptakan, bukan. Kalau menciptakan kita, Allah nggak punya tujuan untuk menjadikan kita ibadah. Banyak yang Allah ciptakan nggak ibadah, kecil mati, gede jadi kafir, gede maksiat. Ibadah enggak? Berarti diciptakan bukan untuk ibadah. Jadi jangan kamu katakan Allah menciptakan kita itu tujuannya untuk ibadah. Kalau begitu kamu menyamakan Allah dengan kita. Kalau begitu kamu mengatakan Allah membutuhkan ibadahnya kita. Ini pemahaman, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan jadi Ahlus Sunnah sejati. Jadinya Ahlus Sunnah kaleng-kalengan, Ahlus Sunnah KTP, Ahlus Sunnah keturunan. Jadi kalau kamu paham ini, maka kamu akan tahu ini loh yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang masuk perkara jaiz, yang pertama, Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan alam maupun di dalam memberikan perintah kepada kita. Allah perintah kita sholat, Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita haji. Maka segala perintah itu tidak ada satupun yang kembali keuntungannya kepada Allah. Segala perintah itu keuntungannya kemana? Kepada kita, gitu. Untung saya diperintah Allah, untung saya diciptakan Allah, untung saya disehatkan Allah, untung semua keuntungannya kembali pada kita, bukan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara jaiz. Sifat perkara jaiz yang pertama yang menunjukkan Allah tidak mengambil keuntungan. Dari sini kita paham kenapa Allah nggak mengambil keuntungan, karena Allah maha kaya. Allah tidak butuh segala sesuatu. Ini sifat jaiz yang pertama yang kita bahas. Masih ada dua sifat jaiz lagi yang akan kita bahas, yang masuk dalam maknanya istighna. Karena sifat jaiz ada 5, maka berarti yang 3 masuk ke dalam istighna, yang kedua masuk dalam iftikor. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang terbuka, Allah pahamkan diri kita, Allah jadikan iman kita iman yang benar, iman yang diakui oleh Allah sah di dunia sampai di akhirat, iman yang menyelamatkan kita dari segala siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang mengantarkan kita berkumpul bersama para aulia, para ulama, para syuhada, para sholihin, berkumpul bersama nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala hingga selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya walaniyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا في أننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.